Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada sore hari ini judul kajian kita adalah 4 amalan di usia 40. 4 amalan di usia 40. Tafsir praktis surat Al-Ahqaf ayat 15. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, terutama bagi mereka yang telah mencapai usia 40 tahun. Kayaknya di sini yang hadir rata-rata lebih dari 40 tahun, Pak ya. Tapi kayaknya masih dari wajahnya kelihatan 30 tahun, Pak. 70, Masya Allah. Pembahasan ini penting bagi mereka yang telah mencapai usia 40 tahun atau lebih, dan penting pula bagi mereka yang belum mencapai usia 40 tahun, agar ketika sudah mencapai usia 40 tahun dia memiliki bekal bagaimana bersikap ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait 4 bekal ketika usia 40 tahun, kita akan bagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah nikmat umur,
Pembahasan yang kedua adalah 4 bekal ketika usia 40 tahun. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu nikmat umur. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sangatlah banyak dan beragam. Ada nikmat khusus, ada nikmat umum, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi, ada nikmat yang berkaitan dengan harta, ada pula nikmat yang berkaitan dengan agama. Di antara nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita jamaah adalah nikmat umur. Saya akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya nikmat umur ini adalah nikmat yang sangat besar. Yang pertama adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya akan orang yang paling baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Jadi di antara orang-orang yang baik ini, siapakah di antara mereka yang terbaik? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Jadi orang yang terbaik di antara kita jamaah adalah orang yang Allah Ta'ala berikan umur panjang, kemudian dia manfaatkan umur tersebut untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang yang paling baik. Kalau seandainya ada orang yang umurnya panjang, tadi sampai 70 tahun Pak ya, ini termasuk panjang, Masya Allah. Mu'ammar bahasa Arabnya. Jadi Mu'ammar itu artinya diberi umur panjang. Kalau ada orang Allah Ta'ala berikan umur panjang, kemudian dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka orang yang seperti ini jamaah susah untuk kita saingi. Kalau kita mendapati ada orang seperti ini, susah untuk kita saingi. Mungkin kita bisa menyaingi dari sisi banyaknya amal soleh, tapi kita tidak ada jaminan bisa menyaingi dari sisi panjangnya umur. Orang yang seperti ini adalah orang yang terbaik karena dia menggabungkan antara dua hal. Yang pertama adalah kesempatan untuk beramal, yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan untuk beramal. Namun kalau seandainya ada orang soleh, umurnya tidak terlalu panjang, yang seperti ini lebih mudah untuk disaingi, karena dia walaupun soleh, kesempatan beramalnya tidak panjang. Sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, fa ayyun nasi syarr? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling buruk? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah orang yang umurnya panjang dan buruk amalannya. Kenapa dia menjadi orang yang paling buruk? Karena tanggung jawab dia di hadapan Allah lebih besar. Dia mendapatkan kesempatan umur yang panjang, namun dia tidak taubat kepada Allah, dia tidak kembali kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah, maka tanggung jawab dia di hadapan Allah Ta'ala lebih besar. Maka orang yang seperti ini jamaah adalah orang yang paling buruk. Kalau jenengan didoakan semoga panjang umur, senang enggak? Senang enggak? Biasanya orang Arab kalau ketemu atalallahu umrak, semoga Allah memanjangkan umur. Senang enggak didoakan umur panjang? Senang, tapi jangan cuma sampai umur panjang toh. Atalallahu umraka fi taatillah. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepada Allah. Karena kalau seandainya cuma umurnya panjang, kalau tidak taat kepada Allah, justru menjadi orang yang paling paling buruk. Jadi kalau mau doain orang, semoga umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena yang paling penting jamaah adalah taat kepada Allah Ta'ala. Umur panjang ini nikmat, namun yang lebih penting adalah taat kepada Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana Al-Imam
An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Umur beliau jamaah kurang lebih hanya 45 tahun. Tidak terlalu panjang. Namun umur yang tidak terlalu panjang ini beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga umur beliau adalah umur yang apa? Berkah. Hanya 45 tahun tapi umurnya berkah. Banyak karangan-karangan beliau yang diterima oleh kaum muslimin secara umum. Hampir semua masjid itu di dalamnya dikaji atau terdapat kitab apa? Riyadhus Shalihin. Hampir semua masjid. Siapa di antara kita yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Siapa di antara kita yang tidak kenal kitab Arba'in An-Nawawiyah dan seterusnya? Banyak kitab-kitab beliau yang diterima oleh kaum muslimin, banyak karangan beliau, padahal umur beliau cuma berapa? 45 tahun. Kita sudah berapa karangan jemaah? Ya, ini menunjukkan keberkahan umur. Makanya ada sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, umur beliau dalam Islam itu kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Karena beliau meninggal di usia 30 tahun. Jadi masuk Islam kurang lebih umur 22 atau 23. Kemudian dia meninggal di usia 30 tahun. Namun, walaupun umurnya tidak panjang, umurnya berkah. Kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'ad. Kata Nabi SAW, arsy Allah bergetar karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Padahal umurnya dalam Islam cuma berapa? 6 sampai 7 tahun. Namun karena kesolehannya, keberkahan umurnya, dengan meninggalnya beliau bergetarlah arsy Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW. Ini dalil yang pertama jamaah yang menunjukkan akan nikmatnya umur panjang. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan akan betapa besarnya nikmat umur panjang adalah hadis dari sahabat Thalhah ibn Ubaidillah. Hadis dari sahabat Thalhah ibn Ubaidillah. Hadis ini sering kita dengar jamaah, bahwasannya Thalhah ibn Ubaidillah menceritakan anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Kata Thalhah ibn Ubaidillah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islamnya di hari yang sama. Jadi ada dua orang, si A sama si B, mereka masuk Islamnya di hari yang sama. Karena mereka masuk Islamnya di hari yang sama, berarti mulai ditulis amal soleh mereka di hari yang sama. Karena amal soleh yang mereka lakukan di saat mereka dalam kondisi belum masuk Islam tidak diterima. Mereka masuk Islam di hari yang sama. Wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar aw min sahibihi. Si A ini lebih semangat beribadah daripada si B. Faghazal mujtahidu fastushhid. Kemudian yang lebih semangat ini dia berjihad dan dia mati syahid. Jadi si A ini kelebihannya satu, dia ibadahnya lebih apa? Semangat dan matinya mati syahid. Sedangkan si B, kata Thalhah ibn Ubaidillah, summa makatsal akharu ba'dahu sanatan summa tuwfiya. Sedangkan si B, dia masih hidup setahun setelahnya, kemudian dia meninggal dunia. Berarti kelebihan si B hanya umurnya lebih panjang dalam Islam berapa? 1 tahun. Jadi kelebihan si A apa jamaah? Umurnya apa? Kelebihan si A tadi apa? Lebih semangat. Amal solehnya lebih apa? Dalam beramal dia lebih semangat. Sedangkan si B ibadahnya apa? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa versi sahabat. Kalau biasa versi kita apa? Biasa nggak sholat, biasa ini. Tapi ini biasa versi sahabat. Dia rajin tapi masih kalah dengan si A. Dan kelebihan yang kedua, dia mati syahid. Dan kita tahu semua jamaah betapa besarnya keutamaan orang yang mati syahid. Sedangkan si B, kelebihannya cuma satu, yaitu umurnya lebih panjang setahun. Thalhah ibn Ubaidillah, dia menceritakan, Fa'idha ana
Fara'aitu fima yaron na'imu, ketika saya tertidur, di dalam tidur saya bermimpi bahwasanya saya berada di depan pintu surga dan saya melihat dua orang tadi, si A sama si B. Ternyata yang dipersilakan untuk masuk surga duluan adalah siapa? Si B. Padahal si B ibadahnya tadi apa? Biasa-biasa saja, matinya tidak mati syahid. Sedangkan si A ibadahnya lebih semangat, matinya mati syahid. Lah kok malah yang dipersilahkan masuk surga terlebih dahulu adalah si B. Sehingga hal ini jamaah dirasa aneh oleh Thalhah ibn Ubaidillah. Maka ketika dia di pagi hari dia menceritakan mimpi ini kepada para sahabatnya, dan para sahabat pun juga merasa aneh. Masa sih si B kok masuk surganya lebih duluan? Sampailah berita ini ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah si B masih hidup setahun lebih lama daripada si A? Bukankah si B masih hidup setahun di saat si A sudah meninggal dunia? Kemudian kata para sahabat, "Bala, betul wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shalla kada wa kada sajdatan fi sanah." Si B dia masih bisa salat setahun sekian sujud. Artinya sekian rakaat. Di saat si A sudah tidak bisa lagi salat walaupun berapa? 1 rakaat. Setahun itu berapa rakaat jemaah? Luar biasa. Jadi jenengan kalau seandainya sholat duha cuma 2 rakaat, jangan dilihat 2 rakaatnya. Dilihat kalau 2 rakaat itu dilakukan selama setahun. Dilihat kalau dilakukan selama 2 tahun, apalagi sampai 40 tahun. Ini pentingnya rutin dalam beramal jemaah. Dia sudah sholat sekian rakaat dalam setahun. Kalau seandainya yang wajib saja, yang wajib 17 rakaat dikalikan 360. Sebentar Pak ya. 360 kali 17 6.120 rakaat. Itu baru yang wajib. Yang sunahnya kita anggap sama-sama 17. Berarti 6.120 tambah 6.120 berapa? 12.000. Ini kalau kita anggap sunahnya hanya 17 rakaat. Sudah 12.000 sekian rakaat di saat si A sudah tidak bisa lagi sholat walaupun 1 rakaat. Maka ini menunjukkan jamaah betapa besarnya nikmat umar. Kemudian kata Nabi, wa adraka Ramadan fasamahu. Kemudian si B dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia bisa puasa full di bulan Ramadan di saat si A sudah tidak bisa puasa walaupun satu hari. Lihat jamaah, di sini Nabi SAW menyebutkan ibadah puasa. Setelah menyebutkan ibadah sholat, menyebutkan setelahnya ibadah apa? Puasa. Yang menjadi sebab kenapa si B masuk surganya lebih dulu. Belum lagi sedekahnya, belum lagi kesabaran dia dalam menghadapi ujian hidup, belum lagi bacaan Al-Qur'annya, belum lagi zikirnya, belum lagi kebaktiannya, belum lagi akhlak mulianya. Banyak sekali setahun itu jemaah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falama bainahuma ab'ad ma bainas sama'i wal ardh." Jarak antara mereka berdua lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Berarti si B ini jamaah bukan hanya masuk surganya duluan. Di samping masuk surganya duluan plus surganya lebih apa? Lebih tinggi. Jaraknya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Maka ini menunjukkan jamaah betapa besarnya nikmat umur. Kapan? Ketika umur itu digunakan dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang kedua menunjukkan akan besarnya nikmat umur. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan akan besarnya nikmat umur adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamanna ahadukumul mauta." Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati.
Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati. Ah, pusing, mumet, kayaknya mati enak. Ini dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati. Kenapa? Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Bisa jadi dia adalah orang baik, maka kesempatan hidupnya bisa digunakan untuk menambah amal soleh. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Dan bisa jadi dia belum menjadi orang baik, kesempatan hidupnya bisa digunakan untuk bertaubat. Ini menunjukkan jamaah pentingnya umur. Jikalau kita sudah baik, maka kesempatan untuk hidup itu bisa digunakan untuk menambah amal soleh. Dan jikalau kita belum baik, kesempatan hidup itu bisa digunakan untuk apa? Bertaubat. Ini alasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kita tidak boleh berharap mati? Karena kita tidak tahu jamaah, setelah meninggal kita berharapnya istirahat, nggak ada jaminan setelah meninggal kita apa? Istirahat. Karena nggak semua orang yang mati itu istirahat. Ada orang yang mati dia istirahat dari keletihan dunia, ada orang yang mati itu adalah awal dari apa? Kesengsaraan. Maka disebutkan dalam hadis, innamal mustarih man ghufira lahu. Sesungguhnya orang yang beristirahat dialah orang yang Allah Ta'ala ampuni dosanya. Adapun yang tidak diampuni dosanya, tidak dirahmati, maka ditakutkan itu adalah awal dari apa? Kesengsaraan. Jadi tidak semua orang yang mati dia itu apa jamaah? Istirahat. Bisa jadi itu adalah awal dari kesengsaraan. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah hidup sebagai kesempatan untuk menambah amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai istirahat dari segala keburukan. Jadi doa ini jamaah, kita minta kepada Allah kesempatan untuk hidup agar dimanfaatkan untuk beramal soleh. Kalaupun mati, maka matinya itu adalah kesempatan untuk apa? Istirahat. Sudah, kalau mati udah nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak apalagi nggak zikir lagi, nggak ada larangan, nggak ada perintah. Ini 3 dalil yang menunjukkan akan pentingnya atau besarnya nikmat umur. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, 4 amalan di usia 40 tahun. 4 amalan di usia 40 tahun. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah wasiatkan, kami telah wajibkan, kami telah perintahkan kepada manusia agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dalam kondisi susah, berat, dan melahirkan dalam kondisi berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung dan menyapih itu kalau dijumlah selama 30 bulan. Hamil menyusui itu berapa tahun jemaah? 2 tahun. Kalau ditol 24 bulan. Berarti ini menunjukkan jemaah hamil minimal itu adalah 6 bulan. Karena 24 tambah 6 menjadi berapa? 30. Hamil minimal itu 6 bulan. Jadi ada kemungkinan hamil 6 bulan itu selamat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandung dan sampai masa menyapih itu totalnya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai tatkala anak ini sudah mencapai usia dewasa dan mencapai usia 40 tahun. Jadi secara khusus Allah Ta'ala sebutkan umur berapa? 40 tahun. Karena umur 40 tahun ini jamaah adalah umur matang.
Makanya para nabi mereka tidaklah diutus kecuali di usia berapa? 40 tahun. Karena 40 tahun ini adalah usia matang. Ketika dia sudah mencapai usia 40 tahun, maka dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, bantulah aku untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah untukku keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku termasuk orang yang berserah diri. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, saya akan ringkas atau ayat ini saya akan sebutkan 4 poin darinya agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, dari ayat ini jamaah, orang yang sudah mencapai usia 40 tahun hendaknya dia melakukan 4 hal. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Doanya apa? Doanya adalah apa yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti di rumah bisa dibuka Al-Qurannya, Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 14. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti bisa dibuka, kemudian dihafal dan sering-sering dibaca. Sebagaimana perkataan Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam Fathul Qadir ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengambil poin siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun hendaknya dia banyak-banyak membaca doa ini. Rabbi auzi'ni sampai akhirnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dari ayat ini jamaah, bagi mereka yang sudah mencapai usia 40 tahun hendaknya dia meningkatkan rasa syukur. Meningkatkan rasa syukur. Tadi yang pertama apa jamaah? Memperbanyak doa. Doanya apa? Coba baca Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur. Kenapa demikian? Karena di dalam doa ini yang pertama kali dia minta kepada Allah agar dijadikan hamba yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa bersyukur. Setelah usia 40 tahun dia berdoa agar bisa bersyukur. Maka ini menunjukkan siapa yang sudah mencapai usia 40 tahun hendaknya dia meningkatkan rasa syukur. Karena sudah banyak sekali jamaah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Baik nikmat yang dia minta maupun yang dia tidak minta. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada kita jamaah apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Banyak sekali yang Allah Ta'ala berikan kepada kita padahal kita tidak minta. Siapa di antara kita yang pernah berdoa minta agar bernafas? Tidak ada. Namun Allah Ta'ala berikan nikmat apa? Nikmat nafas. Banyak sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tanpa kita minta. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa atakum min kullin ma sa'altum. Allah Ta'ala berikan kepada kalian apapun yang kalian minta. Jadi sebagian qiraah membaca min kullin ma sa'altum. Min kullin ma sa'altum berarti artinya apa yang kamu minta dan apa yang tidak kamu minta. Yang kamu minta Allah Ta'ala kasih, yang tidak kamu minta juga Allah Ta'ala kasih. Lihat Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah mendakwahi Fir'aun. Kemudian dia minta kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat setelahnya, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Jadi sebelum kamu minta itu wahai Nabi Musa alaihissalam, qala qad utita su'laka ya Musa.
Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, sesungguhnya Allah Ta'ala telah kabulkan permintaanmu. Sebelumnya juga Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepadamu. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala akan kabulkan doa Nabi Musa ketika dia mendakwai Fir'aun. Dan Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Musa bahwasanya sebelum kamu minta, itu sudah banyak nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah. Di antara nikmatnya adalah Allah sebutkan setelahnya, yaitu ketika bayi-bayi di masanya Fir'aun diapakan? Dibunuh. Sedangkan Musa alaihissalam Allah Ta'ala apa? Selamatkan. Apakah di satu Nabi Musa minta sama Allah? Tidak minta. Namun Allah Ta'ala berikan tanpa Nabi Musa apa? Minta. Makanya Allah disuruh berfirman, wa atakum, dalam akun surah Ibrahim, wa atakum min kullin ma sa'altum. Allah Ta'ala berikan kepada kalian nikmat apa yang kalian minta dan apa yang tidak kalian minta. Jadi setelah usia 40 tahun jamaah, banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, hendaknya kita semakin meningkatkan rasa syukur. Iman itu terdiri dari dua hal. Kata Ibnu Qayyim, al-imanu nisfan. Iman itu tersusun dari dua hal. Nisfuhu sabrun wa nisfuhu syukrun. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Jadi orang yang ingin imannya sempurna, tingkatkan rasa syukurnya, tingkatkan rasa apanya? Sabarnya. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup tidak lepas dari dua kondisi. Kadang dia dapat nikmat, di satu dia bersyukur, kadang dia diuji, di satu dia bersabar. Maka yang bisa menggabungkan antara syukur dan sabar, maka dia adalah qad istakmalal iman. Dia telah berusaha menyempurnakan apanya? Imannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Bagaimana seseorang dikatakan dia orang yang bersyukur? Seseorang dikatakan ia orang yang bersyukur apabila terpenuhi di dalamnya tiga hal. Yang pertama adalah qalbun syakir, hati yang bersyukur. Jadi seorang dikatakan dia bersyukur apabila dia memiliki hati yang bersyukur. Yang kedua adalah lisanun syakir, dia memiliki lisan yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah menambah amal soleh. Jadi orang dikatakan dia bersyukur jikalau hatinya bersyukur, lisannya bersyukur, dan semakin bertambah apa ya? Amal solehnya. Ini dikatakan orang yang bersyukur. Yang pertama, seseorang dikatakan dia adalah orang yang bersyukur apabila memiliki hati yang bersyukur. Kapan seseorang dikatakan memiliki hati yang bersyukur? Seseorang dikatakan memiliki hati yang bersyukur, yaitu ketika dia meyakini, menyadari bahwasannya semua nikmat itu dari Allah Ta'ala. Jadi semua nikmat itu murni dari Allah Ta'ala. Dia bisa mencapai apa yang dia impikan, anak-anaknya bisa mencapai apa yang dia inginkan, dia bisa beli ini dan itu, dia bisa menggapai cita-cita, semuanya dia menyadari itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika dia menyadari hal itu nikmat dari Allah Ta'ala jamaah, maka dia dikatakan memiliki hati yang bersyukur. Kadang jamaah, kadang kita ini kurang beradab sama Allah. Sehingga kadang kita menyandarkan keberhasilan itu pada siapa? Diri kita. Hati kita meyakini ini semua karena pertolongan dari Allah. Namun kita kurang beradab dengan lisan kita, sehingga kita mengucapkan ucapan yang seakan-akan itu adalah karena apa? Kehebatan kita. Dan ini Allah Ta'ala tegur Qarun ketika dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua saya dapat karena ilmu yang saya miliki. Ini orang yang seperti ini jamaah, berarti dia belum bersyukur dengan apa? Hati. Belum bersyukur dengan hati ketika dia belum meyakini bahwasannya semua nikmat datangnya dari Allah. Jadi di antara adab lisan adalah jangan sampai lisan kita keluar mengisyaratkan bahwasannya apa yang kita capai itu dari kehebatan kita. Setiap pagi kita mengatakan abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku akui semua nikmatmu untukku ya Allah Ta'ala. Jadi ucapan lisan namun hatinya juga meyakini bahwasannya nikmat semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua adalah syukur lisan. Syukur lisan adalah ketika seseorang banyak mengucapkan alhamdulillah. Jadi seseorang baru dikatakan dia bersyukur dengan lisan ketika dia banyak mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali jemaah? Berapa kali?
Tidak ada batasannya. Sebagaimana nikmat Allah kepada kita tidak ada batasannya, tidak terhingga, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah juga tidak terhingga sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak mungkin hidup lepas dari nikmat dari Allah Ta'ala. Nggak mungkin kita hidup lepas dari nikmat Allah Ta'ala, nggak mungkin. Sehingga kita senantiasa hidup dalam kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita harus senantiasa mengucapkan apa? Alhamdulillah. Orang yang bersyukur jamaah, lisannya lebih sering mengucapkan alhamdulillah daripada apa? Mengeluh. Dia lebih sering mengucapkan alhamdulillah daripada mengeluh. Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah, kalau kita perhatikan hidupnya, kalau kita sering dengar kisah tentang Nabi Ibrahim, itu banyaknya nikmat atau ujian? Ujian. Ujiannya tidak ada habis-habisnya. Namun Allah Ta'ala sifati Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, innahu syakiran li'an'umi. Nabi Ibrahim adalah hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Padahal mungkin menurut kita cocoknya disifati dengan apa? Sabar. Namun Allah Ta'ala di Al-Quran mensifati Nabi Ibrahim dengan apa? Syakiran. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. An'um itu jamak tapi menunjukkan sedikit. Artinya Nabi Ibrahim bukan hanya bersyukur atas nikmat yang banyak, nikmat yang sedikit pun boleh apa? Syukuri. Jadi kadang kita baru mengucapkan alhamdulillah untuk nikmat-nikmat yang apa? Yang besar. Bisa menikah mengucapkan alhamdulillah. Punya anak mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang belum nikah bisa nikah mengucapkan alhamdulillah. Yang sudah nikah punya anak mengucapkan alhamdulillah. Bisa beli ini mengucapkan alhamdulillah. Namun untuk nikmat-nikmat yang kita anggap sepele, kadang kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Habis minum kadang kita lupa. Habis makan kadang kita lupa. Jadi seakan-akan itu sudah kewajiban Allah. Ngasih makan minum saya itu kewajiban Allah. Dia lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah jamaah agar kita terhitung hamba yang bersyukur. Syukur yang ketiga adalah syukur dengan menambah amal soleh. Jadi semakin bertambah amal soleh, semakin bertambah nikmat, harusnya semakin bertambah apanya? Amal solehnya. Yang dulu mungkin gajinya sebulan 2 juta, baca Al-Qurannya sehari setengah juz. Kalau gajinya sudah 3 juta, harusnya baca Al-Qurannya berapa? Ya, sejuz langsung berat kayaknya Pak ya. Ya setengah juz lebih 1 halaman lah. Gajinya naik lagi 30 juta. Bebas contoh, nggak ada duitnya Pak. Iya, gajinya 30 juta, bacanya berapa? Ya kadang malah lupa jemaah. Saya diceritakan sama seseorang, saya dulu waktu awal jualan ikan katanya, itu di pasar kerjaannya zikir sama doa. Karena masih ngerintis. Enggak ada yang beli ya kerjanya kalau enggak zikir doa. Sekarang katanya larisnya luar biasa. Bawah tuh atas bawah kanan kiri depan ada full. Sekarang gimana Pak? Sekarang udah enggak sempat doa, enggak sempat zikir katanya. Karena dari dasar sampai gugut itu isinya apa? Kalem. Jadi semakin bertambah nikmat justru dia apa? Dia lupa, dia menyadari. Tentunya dia juga berzikir di waktu yang lain. Namun kadang nikmat itu apa? Melalaikan. Yang seharusnya semakin bertambah nikmat, semakin bertambah apanya? Syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramal solehlah kamu, wahai keluarga Dawud, syukron, sebagai perwujudan rasa syukur. Makanya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu diberikan nikmat dunia, diberikan nikmat akhirat. Apa perintah Allah? I'malu, beramal solehlah. Kenapa? Syukron, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah. Jadi syukur yang hakiki adalah ketika hati meyakini nikmat semua dari Allah, lisan sering ucapin apa? Alhamdulillah, semakin bertambah apanya? Amal solehnya. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mendengar perbincangan antara siapa? Antara semut, fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa mendengar perbincangan antara semut. Karena Nabi Sulaiman benar-benar paham dengan bahasa semut. Dia benar-benar paham. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Di saat itu beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Ini amalan yang kedua. Apa jemaah?
meningkatkan rasa syukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Di dalam ayat ini ternyata kita bukan hanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan untuk kedua orang tuaku. Jadi kita bersyukur itu bukan hanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada siapa? Kedua orang tua kita. Kata para ulama karena dua hal. Yang pertama adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang tuanya, kita juga dapat. Ketika orang tua kita soleh, kita juga kecipratan apanya? Solehnya. Ketika orang tua kita Allah Ta'ala berikan kelapangan rizki, kita juga kecipratan kelapangan rizkinya. Makanya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kedua orang tua kita. Alasan yang kedua, untuk menyempurnakan syukur kedua orang tua kita. Mungkin kedua orang tua kita syukurnya belum apa? Sempurna, belum maksimal. Kita sebagai anak bersyukur kepada Allah itu dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tua untuk menyempurnakan syukurnya siapa? Orang tua. Ini alasan kenapa kita juga bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, amalan yang hendaknya dilakukan oleh mereka yang telah mencapai usia 40 tahun adalah memperbanyak amal soleh. Di dalam ayat ini tadi, wa an a'mala shalihan tardo. Jadi kan ayatnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardo. Bantulah aku agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi. Kalau kita perhatikan ayat ini jamaah, maka yang dituntut dari seorang muslim itu adalah amal yang soleh. Bukan hanya sekedar amal yang banyak, namun yang dituntut adalah amal yang apa? Yang soleh. Amalan dikatakan amal soleh apabila terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi orang ketika dia sudah usia 40 tahun, hendaknya dia semakin apa? Ikhlas. Sudah tidak ada lagi amalan yang ditunjukkan kecuali ditunjukkan kepada selain Allah, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi pencitraan, sudah tidak ada lagi pengen dipuji, sudah tidak ada lagi pengen ini dan itu. Sebentar lagi sudah mau meninggal dunia. Maka hendaknya semua amalnya murni untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Jadi orang yang amal soleh apabila terpenuhi di dalamnya dua syarat. Yang pertama apa jemaah tadi? Ikhlas. Orang sudah 40 tahun hendaknya semakin apa? Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, dikatakan amal soleh adalah ketika sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Jadi ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat jamaah, bisa beramal, berakidah sesuai dengan akidah dan amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah nikmat besar. Kemudian itu belum cukup, namun harus dipenuhi syarat yang kedua, harus apa? Ikhlas. Masih ingat nasihat dari Syekh Masyhur, beliau mengatakan bahwasannya kita sudah berusaha untuk berakidah, beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau mengatakan itu belum cukup. Masih ada PR berat, yaitu bagaimana kita apa? Ikhlas. Karena cuma sekedar sesuai secara zahir, namun tidak sesuai dari sisi keikhlasan, itu belum dikatakan amal apa? Amal soleh. Di antara amal soleh yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini adalah berbakti. Karena di awal ayatnya, bahwa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Berarti ini menunjukkan ketika sudah mencapai usia 40 tahun, hendaknya dia memperbanyak amal soleh. Di antara amal solehnya adalah meningkatkan apa? Kebaktian dia. Karena ketika anak sudah usia 40 tahun, orang tuanya sudah apa? Ya, sudah lebih tua dari dia tentunya. Sudah tua renta. Di saat itulah kebaktian semakin ditekankan.
Jadi ketika orang tua sudah tua renta, sudah lemah, itu kebaktian semakin ditingkatkan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sungguhnya kami telah wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha. Ibunya mengandung dalam kondisi kurha, itu artinya enggak senang. Dia enggak senang dengan keadaannya, tapi dia senang dengan apanya? Calon anaknya. Jadi sebenarnya dia enggak senang dengan keadaannya, tapi dia sangat senang, sangat cinta dengan siapa? Dengan bayinya. Kondisi sebenarnya senang. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ketika melahirkan pun sebenarnya dia enggak senang. Maksudnya kondisi dia melahirkan itu enggak senang bagi dia, berat soalnya. Namun dia senang dengan siapa? Dengan bayinya. Bukan enggak selesai sampai itu, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah itu dia harus menyusui berapa? 2 tahun. Jadi Allah Ta'ala sebutkan alasan kenapa kita harus berbakti sama orang tua. 3 hal itu jamaah. Dan ternyata jamaah, ketika wanita itu hamil, yang repot bukan cuma siapanya? Istrinya, bukan cuma ibunya. Yang repot juga siapanya? Bapaknya. Ibunya jelas repot. Bayangkan kemana-mana bawa bayi berapa kilo? 3 kilo belum sama air ketubannya, Pak. Ya, tidur miring ke kiri berat, miring ke kiri juga, ke kanan juga susah, telentang susah, apalagi tengkurap. Kalau seandainya kita kan bawa berat 3 kilo, capek bisa ditaruh jamaah. Tapi kalau bayi capek bisa ditaruh enggak? Enggak bisa, kemana-mana ikut kita. Dan ternyata yang repot itu bukan cuma ibunya, bapak juga repot. Kadang wanita kalau dia hamil mintanya apa? Macam-macam. Pernah diceritakan jamaah, ada orang ketika dia ngidam, ketika naik bis dia ngidam, apa yang dia minta? Dia minta kalau nggak salah rujak. Tapi bukan rujak yang dibeli, tapi dia minta rujak yang dimakan sama penumpang di depan. Jadi rujaknya ya, kalau rujak kan ya kalau turun bisa cari rujak. Ini minta rujak yang sedang dimakan sama penumpang di depan. Aneh-aneh. Jadi yang repot bukan cuma ibunya, namun bapaknya juga repot. Dari ayat ini jamaah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyimpulkan bahwasannya hak ibu lebih besar daripada siapa? Hak ayah. Kenapa? Karena ada 3 hal yang tidak mungkin dilakukan oleh bapak. Apa itu jamaah? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Jadi seberat apapun pekerjaan kita jamaah, alhamdulillah kita nggak mengandung, alhamdulillah kita nggak melahirkan, alhamdulillah kita tidak menyusui. Jadi insya Allah lebih berat siapa? Istri kita lebih berat, atau ibu kita lebih berat. Jadi di dalam ayat ini jamaah, di antara amal soleh yang hendaknya ditekankan ketika sudah berusia 40 tahun adalah semakin meningkatkan apanya? Kebaktian kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya kedua memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan ikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap perlakukan orang tua kalian di dunia dengan cara yang baik. Jadi jangankan orang tuanya itu apa jamaah? Tidak baik. Kalaupun orang tuanya musyrik saja, bukan cuma musyrik, maksa anaknya untuk musyrik. Namun apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai mengatakan orang tua saya gini tidak. Namun kita berbakti sama orang tua, jangankan orang tua kita itu apa jemaah? Jahat atau seterusnya. Bahkan orang tua kita, naudzubillah, kalau ada orang tua itu musyrik saja dan maksa untuk berbuat syirik, namun Allah Ta'ala tetap memerintahkan kita untuk apa? Berbuat baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat yang disebutkan dalam ayat ini jamaah adalah inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Jadi ketika seorang sudah mencapai usia 40 tahun, yang hendaknya dia tingkatkan adalah apanya? Taubatnya. Jadi sudah banyak dosa-dosa yang kita lakukan jamaah, maka tingkatkanlah taubat kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Di sini yang disuruh tobat siapa?
orang-orang beriman. Dan ayat ini jamaah turun kepada para sahabat dan ini ayat madaniyah. Artinya mereka telah hijrah, mereka telah berjihad, hijrah berat, jihad berat, mereka telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk Islam. Setelah mereka melakukan itu semua jamaah, Allah Ta'ala suruh mereka apa? Taubat. Jadi bukan setelah mereka berbuat maksiat, namun setelah mereka mengorbankan segalanya, Allah Ta'ala perintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman la'allakum tuflihun. Maka ini menunjukkan jamaah, sesoleh apapun seseorang tidak bisa lepas dari apa? Dosa. Semua kita pendosa, saya pendosa, semua kita pendosa. Siapa yang beruntung di antara kita? Yang beruntung adalah yang mau tobat. Karena kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang tidak mau tobat. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang enggak mau tobat, maka dialah orang yang apa? Zalim. Jadi kita semua pendosa jamaah. Siapa yang untung di antara kita? Yang mau tobat. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an surat An-Nasr, idza jaa nasrul fath, di ayat-ayat Allah Ta'ala mengatakan innahu kana tawwaba. Kata Ibnu Abbas, ayat ini turun sebagai tanda akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ketika sudah dekat ajal Rasulullah SAW, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk banyak bertasbih, untuk banyak bertahmid, untuk banyak bertaubat. Jadi banyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah, kalau subhanallah wa bihamdika. Gimana doa yang dibaca dalam sujud? Subhanallah. Itu doa kafaratul majlis, Pak. Bapaknya sudah disuruh doa kafaratul majlis, Pak ya. Kita tutup aja, Pak. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pantalan Pak. Oh iya, volume kangen. Hah? Di volume kangen. Pak, Bu. Orang begitu volume kangen. Apa pengumuman?